Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anara quluba ibadihi almuttaqin bikitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa di dalam majelis yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kali jamaah semuanya. Mungkin tadi sudah disampaikan, jadi pun mau angkat gaspol keunan. Dilala kok malah melenyek bane wae. Langsung ngeses saya. Alhamdulillah bukan di tengah jalan raya, masih di area Gadingan. Jadi langsung bisa menepi, kemudian nyari kontak teman. Alhamdulillah keluarga, nah ini fungsinya HP hilang semua ya. Keluarga dihubungi, tidak ada yang diangkat, padahal urgen. Semua kakak saya, kakak ipar, orang tua semuanya tidak ada yang diangkat, tidak tahu kenapa. Padahal urgen. Kadang ada yang diangkat, bukan diangkat tapi ditolak. Punya Mbak Ipar tuh. Setahu saya kalau ditolak itu yang megang siapa? Anaknya buat nonton. Kalau nonton kemudian ada panggilan langsung tolak kan gitu. Padahal urgen. Nah, fungsinya HP hilang akhirnya. Padahal fungsi HP kan untuk sesuatu yang urgen kan begitu. Tapi alhamdulillah tadi hubungi teman bisa, dan kami minta untuk ngantar ke rumah. Setelah ngantar saya ambil motor, gaspol Pak. Gaspol kok ndelalah, kacamotane hilang satu. Saya baru sadar tadi Pak. Loh kok yang satu bening sekali gitu Pak. Yang satu bening, yang satu agak ada kotoran-kotoran gitu. Saya pegang langsung kena mata. Oh ternyata nyeplok hilang Pak. Ya ala kulli hal, alhamdulillah tadi gandean dari perempatan sampai jalan keluar tadi macet, jenenge wong ngono kok ya. Wis tele-tele ternyata malah macet. Saya menghindari mana? Juruk kan gitu. Menghindari juruk lewat Gadingan arah mana? Daerah Plumbon kan begitu biar tidak macet. Malah ban bocor, ganti motor lewat Gadean biar lebih cepat, bukan lewat jalan yang gede, malah macet. Kejebak, tidak bisa mundur, tidak bisa maju, ya harus sabar. Akhirnya ya bismillah. Lihat jam tadi kok iki cek patut orang ngisi lo nganti-nganti lho nggih. Lah jam 09.00 kok lagi teko maju mundur bismillah. Katanya tadi ditunggu Ustaz, ya sudah bismillah maju. Ala kulli hal nanti insyaallah akan kami sampaikan beberapa perkara ya. Semoga saja tidak terlalu panjang nanti insyaallah ya, sekitar setengah atau 45 menit ya. Lihat kondisi jamaah kita megol-megol berarti pun alamat Pak. Jadi yang jenengan ajeng ngode kula omong gerak-gerak Pak. Niku berarti pun tanda sinyalnya pun mulai redup nggih. Napa mulai pun dalu kula nembe pengawasan ba'da isya menika bisa dihitung Pak saya itu. Satu pekan jadwal resmi saya yang ba'da isya cuma seingat saya satu yang resmi setiap pekan ada jadwal ba'da isya. Selain itu ba'da maghrib. Karena apa? Ba'da isya itu biasanya tenaga ya sisa wis tele-tele liur gitu. Tapi kalau ba'da maghrib sampai isya, kalau ba'da isya itu biasanya tidak ada batasan waktu. Pas ngisi penak ya dua suwe sampai 1 jam bahkan lebih kadang gitu. Tapi kalau ba'da maghrib sampai isya itu biasanya mau ndak mau adzan isya selesai gitu kan. Saya biasanya gitu, makanya tadi rodok ragu-ragu, ini tenanan porang ngisi jam 09.00 lagi munggah meja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga nanti tidak sia-sia perjumpaan kita ini. Kami ingin menyampaikan salah satu pesan
dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tabrani, beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Thalathun muhlikatun," perkara yang sudah masyhur di kalangan kita ya. "Thalathun muhlikatun," 3 perkara yang dengan 3 perkara tersebut muhlikat, kata Rasulullah, dapat membinasakan kehidupan manusia. 3 perkara ini manakala manusia ada dalam 3 perkara ini atau salah satu dari 3 perkara ini, nanti akan menyebabkan lambat laun, cepat atau lambat, nanti akan menyebabkan kehidupan kita pasti hina, sengsara, pokoknya serba susah. Karena susah itu tidak bisa dilihat hanya dari penampilan zahir, artinya hartanya banyak belum tentu dia senang, karena harta banyak itu ternyata di dalamnya ubyek masalah warisan, kadang kan gitu. Jadi tidak bisa kita lihat dari zahirnya. Makanya Rasulullah sampaikan, "Tsalasun muhlikatun," 3 perkara jika kalian berada di dalamnya, fantadiri saah, tunggu saja waktunya, pasti akan mengalami kehinaan, kesusahan dan kesedihan. Apa itu? Yang pertama, suhun muta'un. Suhun muta'un itu apa? Suhun muta'un menika rasa kikir yang ia taati. Kikir, pelit, bakhil, apa meleh Bu? Medit, util, itu yang ditaati. Artinya rasa pelit yang dia taati. Mau memberikan sesuatu, mau berbagi sesuatu, ya. Pasti hawa nafsunya mosok eman-eman duit, kowe nyambut gawe seprono seprene seminggu, Senin teko Setu bareng Setu, enek kotak 4 lewat, mosok mbok cemplungi. Nyambut gawemu kuwi tele-tele, napa meneh enten tiyang dugi nyuwun, bukan minta ya, ingin menyalurkan dana. Kita pasti bisikan hati kita itu merasa berat untuk bisa melepaskan apa yang menurut logika kita atas pekerjaan kita. Sebenarnya bukan pekerjaan kita, tapi jatah rezeki kita. Konsepnya rezeki begitu. Nah, poin yang pertama ini ya akan mendatangkan keburukan untuk kehidupan kita. Suhun muta'un, rasa kikir, rasa pelit, baik akan mendatangkan keburukan bagi kehidupan kita di dunia ataupun di akhiratan dunia utawitan akhirat sami mawon. Ketika orang pelit, saat niki ngeten Bu, ya Pak nggih. Yen panjenengan Bu gadah tangga, nggih. Tanggane ndelalah sugih, omahe gawedi, mobile 3, motore 5, ya. Kalih jenengan niku mboten kenal. Bahkan tidak pernah tetangganya merasakan sedikit pun cipratan nikmat yang dia miliki. Tidak pernah, apalagi napa meleh Pak nggih. Ketika ada Ramadan, kan mendekati Ramadan biasanya ada takmir, yang ingat takmir bukan meminta bantuan, tapi panitia remaja biasanya itu ingin menyalurkan dana kita di tempat-tempat yang semoga tempat yang diridhoi oleh Allah. Jadi jangan mindset, pola pikir pun ampun salah. Kalau ada orang seperti takmir, ada pembangunan misalkan, para pemuda bikin acara Ramadan misalkan, butuh dana, akhirnya mengetuk pintu masyarakat. Itu bukan meminta dana, tapi ingin menyalurkan dana kita. Kalau mau silakan, kalau tidak masalah. Bukan meminta mereka. Dan mungkin remaja, ya, jangan beranggapan kita itu minta, tapi kita itu bertugas untuk menyalurkan dana mereka. Insya Allah kita dapat pahala. Nah biasanya wis sugih angger pas takmir ngoten niku utawi kampung enten napa-napa angger didodoki metune angel, dadak diteliti, diaudit sik wae, kertas diaudit wae. Tapi kok isik iki danane nggo apa? Nggo pembangunan kamar mandi, perbaikan kamar mandi, Pak. Kamar mandi gedene pira to? Sekitar sekian meter. Dan sekian meter butuh palingan gur sekian ratus ribu misalnya, berapa juta tok. Lah kok
golek dana nanti keliling-keliling takmir perang di duit. Akeh wae sing diomongke wae. Ada saja yang disampaikan bareng metu makdir. Jane sugih kae. Metune gur 50.000. Ibarat 50.000 bagi kita mungkin wah itu besar wae. Bagi mereka 50.000 kaya upil. Ngertos kowe? Gua tul ngoten, ora krasa. Ya, cuma seperti itu. Ya. Kinten-kinten napa mrene jenengan tanggane mboten nate napa kecipratan. Kita tidak berharap, tapi sebagai adab tetangga kan begitu. Pager mangkok luwih becik tinimbang pager tembok. Ora pernah kecipratan, liwat yo pentelang-penteleng, mboten pernah ngloroi, ndelalah qadarullah kowe. Qadarullah. Omah sing gedhe pun enten alarm, enten CCTV, ternyata nggih tesih kebobolan. Jikok TV ini, jikok barang-barang berharga ini, perhiasan ini kebobolan. Nah, kula tanglet mang jawab jujur Bu nggih. Kinten-kinten enten tangga sing ngoten niku jenengan sing terlontar saking lisan menika alhamdulillah napa innalillah. Ayo, alhamdulillah napa innalillah. Jujur lho Bu. Mesti omongannya napa? Napa? Pertama kita innalillah bar niku. Alhamdulillah wapok rasakno ora kowe. Angger jaluk ya apa-apa kok angel ngiram. Saiki nembe rasake. Artinya apa? Ya, ketika tetangga kita semacam itu kita ndak suka, akan dijauhi banyak orang. Belum lagi misalkan kita punya kawan gadah ini biasanya bapak-bapak gadah rincang. Bapak-bapak biasanya sing kerep nebeng niku masalah sing tesih ngeten nggih. Napa? Rokok. Dilalah pendak nggon niku napa? Nguntut ngene. Kancane pendak nggon nguntut. Angger kumpul ngoten nganti kancane do titen. Pendak nggon nguntut. Nguntut karo pesen siji kok kon bayari. Pesen anu es teh apa teh hangat sing bayari ya. Angger nongkrong, angger petuk mesti ngoten niku. Nggih, kinten-kinten sing diuntut iku ngresula napa mboten Bu, Pak? Kula yakin yo becucu kok. Ya pisan pindho ra apa-apa, yang bentuk angger petuk mesti nguntut. Sesekali ndak masalah. Sedekah kan gitu Pak nggih. Oh itu ndak apa-apa sesekali. Itu bendina angger petuk ngoten niku. Nganti kancane do hafal, angger kae rono teko rene titenono. Delikke rokokmu. Ngoten. Lah ngopo mesti diuntut lah. Nguntut agur siji sing iki siji kono siji kene siji. Ngetok-ngetoki. Ketika semacam itu, nggih. Orangnya bakhil seperti itu, orangnya kikir semacam itu. Pasti kita yang ada di sampingnya merasa tidak nyaman, botennya nyaman. Itulah yang dirasakan ketika kita berlaku kikir. Yen awake dhewe kikir berarti sekeliling kita nggih dungane kados niku wau. Awake dhewe kelangan liyane melu ngucape napa? Alhamdulillah. Ketika kita berlaku kikir dan napa nggih? Pasti akan muncul rasa tidak suka, mboten disenengi tiyang kathah wong kikir walaupun kaya to. Itu pasti tidak akan disukai banyak orang, tapi beda. Nggih. Ketika orangnya biasa-biasa saja tapi nyah-nyoh itu Masya Allah luar biasa. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mungkin enten akhirat enten balasane iki ya. Makanya Allah sampaikan dalam surat Al-Imran ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بل هو شر لهم. Apakah orang-orang yang berlaku bakhil itu mengira bahwasanya sifat bakhil dia menahan harta itu, harta yang dia miliki dia tahan tidak diberikan kepada mereka yang berhak, wa khairul lahum, mereka beranggapan itu baik bagi mereka, kata Allah begitu.
dan langsung dibantah oleh Allah. Kan logika manusia Pak nggih. Golek duit, golek harta, sing golek awake dhewe mosok dibageke cuma ya. Kasihkan orang sana 50.000, 100.000, bahkan ada yang sampai 10 juta, 20 juta. Ada yang kemarin di pondok kami, di pondok pesantren Amanah Umah itu sampai 150 juta. Ini 150 juta buat bangun masjid. Orang pikiran manusia, logikanya manusia, kalau harta ini saya berikan berarti hartanya berkurang. Ya. Makanya manusia tidak mau, langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa syarrul lahum. Ya. Kalau kalian tahan itu justru keburukan yang akan kalian dapatkan. Sayutawwaquna ma bakhiru bihi yaumal qiyamah. Dan kelak pada hari kiamat, kekayaan yang ditahan tadi sing boten dibageke, tidak mau berbagi dengan sesama, itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Ya, akan dikalungkan sebagai beban bagi dirinya. Dan ma'asyiral muslimin hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Kalau kita mau berbagi, bersikap dermawan, justru kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan banyak sekali, Pak. Banyak sekali kebaikan yang akan kita dapatkan, ya. Jadi saya punya niki, Pak. Ada muakif ya. Muakif pondok pesantren menika. Beberapa tempat masjid saya singgah di daerah Jombang. Kami dulu pesantren di Jombang, Pak. Di Jombang ketika kami keliling di beberapa masjid yang agak jauh, bahkan sampai ada 3 masjid. Ketika ngobrol, tahu pesantren kami, pesantren yang tanahnya dulu dan rumahnya itu adalah milik namanya Bapak Ihsan, Pak Ihsan. Ketika kami ke masjid, ke beberapa tempat masjid begitu, semuanya rata-rata termasuk masjid ini Ustadz, ini tanahnya wakaf dari Bapak Ihsan, masjid sana Bapak Ihsan, masjid sana Bapak Ihsan, Masya Allah ya. Bahkan kalau untuk pesantren kami pun tanah, tidak cuma tanah pesantren Pak, sawah-sawah pun diberikan untuk pondok. Los, Masya Allah luar biasa. Anak-anaknya sukses kabeh. Hanya saja tadi ada anaknya yang kurang ajar Pak. Ada yang kurang ajar satu, akhirnya yang wakaf pondok ini diutik-utik Pak. Akhirnya sudah lah ya, pondok ini sudah terangkat. Sawah habis, tanah sawah punya pondok karena tidak hitam di atas putih, hanya lisan dari Bapak Ihsan ini, anaknya yang udah satu saja ya. Kalau lainnya sudah los. Nah ini terkenal, belum lagi ada saudara namanya Bapak Jono ya. Itu Masya Allah, dia bukan seorang tokoh, dia bukan seorang yang punya nama gelar gitu Pak. Enggak, dia orang biasa. Tapi ketika beliau meninggal, yang layat itu luar biasa, jamaahnya bukan jamaah, yang layat itu banyak banget, banyak ya. Ada yang pakai bis, ada yang pakai mobil, mobilnya banyak berderet, belum orang kampung situ, artinya yang datang itu dari luar-luar. Dan beberapa orang yang kami temui pengalamannya sama, komentarnya sama tentang Bapak Fulan ini, Bapak Jono ini ya, Pak John. Tinggalnya kami dulu di belakang beliau, kontrakan kami dulu. Nah ketika beliau meninggal ya, yang layat banyak. Ketika kami ngobrol samping kanan kiri itu sama, napa niku? Orangnya ringan tangan. Ringan tangan dalam artian gampang membantu Pak. Dia bahkan ringan sekali untuk membantu. Termasuk saya sendiri pernah mendapatkan kebaikan beliau. Dan sampai sekarang kami tidak putus-putus mendoakan beliau. Bayangkan ketika kita berbuat baik Pak, berbuat baik sedekah. Orang yang kita sedekah itu karena terenyuh dengan kebaikan kita meninggal tesih didongake Pak. Biasanya sing ndongake ngoten niku ikhlas apa mboten? Wong ikhlas banget. Kita didoakan, sudah meninggal didoakan orang yang tidak kita kenal dengan dekat Pak. Yang mungkin anak-anak kita wis lali randonga kita, tapi orang-orang itu terus mendoakan. Saya sendiri merasakan. Kenapa? Jadi waktu itu kontrakan kami, ngontrak 1 tahun baru 6 bulan, karena sesuatu hal saya harus segera pindah
karena ada pekerjaan yang membuat saya pindah tempat. Wah, ini harus segera pindah. Karena dadaan, dari kantor juga dadaan, dan kantor tidak memberikan fasilitas. Akhirnya bingung, kecontalan Pak. Waktu itu juga masih pengantin baru, kecontalan, penghasilan belum seberapa. Akhirnya bingung ya. Ketika bingung punya gagasan, dan itu baru pertama kali gagasannya apa? Pinjem uang, baru seumur hidup baru itu Pak, saya pinjem uang. Karena kepepet, mau tidak mau bulan ini harus segera pindah, karena kalau tidak pindah proyeknya hilang kan gitu. Akhirnya wes bismillah, karena kepepet bismillah kita pinjem duit, udah ada uang sama sekali kalau untuk pindah, belum nanti ngurusin ngangkat barang, harus angkat jasa angkut dan lain sebagainya. Akhirnya memberanikan diri ya kepada Bapak Jono ini saya sebut namanya biar beliau terus mendapatkan kebaikan. Bapak Jono ini memang orangnya baik sama saya, tidak tahu kenapa dan ada apa, kami juga tidak tahu. Kami sering mendapatkan makanan, sering Pak ya, kakap bakar gitu, sering mampir ke tempat kami. Ini Ustadz kakap bakar, ini Ustadz roti bakar, ini Ustadz, sering tanpa kami minta. Makanya kami berani untuk meminjam kepada beliau. Datang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi wong jileh mesti isin Pak ya, isin biar rasanya maju mundur Pak ya, mau jileh ora iki, nanti yang ditolak piye, randene piye, pokoknya gaduh-gaduh rasanya. Tapi bismillah, karena kebutuhan, mau ndak mau bismillah, betul. Ke situ ngobrol napa? Basa nganti basi. Akhirnya basa-basi ini nganti basi, terakhir wis dados ngeten Pak, wonten mriki kula selain silaturahmi ingin menyampaikan sebuah hajat. Ada apa Ustaz? Kali istrine Pak, ditemani istrine nang jagongan mesti ngejak istrine bareng-bareng. Seru biasanya. Kok ketoke serius men enten apa tadi ya? Bareng ngomong Pak. Terus insyaallah bulan depan pertengahan bulan ini saya pindah Pak ya dari kontrakan ini karena suatu hal dan karena dadaan Pak. Kami nggak ada persiapan, dana nggak ada sama sekali, makanya kami minta bantuan. Mungkin bisa pinjam uang 2,5. Waktu itu kontrakan masih 2,5 Pak. Jadi tahun berapa itu? Kalau sekarang kan sudah 7 jutaan Pak ya. Dulu masih 2,5, sudah keramikan. Itu 2,5 juta Pak. Kalau ada mohon bisa memberikan bantuan ke saya. Walah tak kira ning ngopo, penak menjawab Pak. Tak kira ning ngopo, biasa wae Ustaz. Wis tunggu sebentar ya, ning mburi Pak. Ning mburi, masyaallah. Mungkin nggih rundungan kalih Bu Esek piye ngomong rada suwi sithik ngoten Pak. Metu nggih, pun enten amplopan ngoten. Pun niki Ustaz, monggo silakan. Saya pegang Pak nggih. Bar niku kan pun dikei dibaleni bahasa basi kan ngoten sing alor ngidul ketoke gayeng, bar niku ketoke pun cukup nyuwun pamit. Sebelum minta pulang, sebelum kami pamitan pulang, saya sendiri sebelum pamitan pulang, Ustaz gini. Dah itu silahkan jenengan pakai, mboten sah mikir balik. Maksudnya napa? Yen bahasa kasar kowe tak kei ta PN kuwi, ngono lho. Tapi ngono karo Ustaz kan pakai woh janjange nggih. Niku Ustaz mang nggih mboten sah mikir balik rasa dipikir. Artinya sudah itu dipun jenengan pakai. Akhirnya betul Pak nggih. Masyaallah, alhamdulillah. Pikiran kula alhamdulillah wah iki meleset kula pun ngoten wae. Meleset ki programku meleset, planningku meleset. Meleset pripun, Bu? Jileh kula 2,5 kok iki dikeki. Wah, iki paling gur yen ra 200.000 300 sewu kok paling banter pinten 500.000. Wah seremuk ki ndak golek ngendine ya. Pikirane ngoten Bu nggih. Akhirnya betul. Deg-degan ya. Nggih jazakumullah Pak. Ini maksudnya akad kan kita perlu menjelaskan akad Pak nggih. Akad itu harus jelas. Orang Islam itu di dalam ajaran Islam akad itu harus jelas di depan. Nggih. Walaupun pekewuh mboten masalah daripada ruwet ning nemburui. Luwih apik ruwet ning ngarep ning bar niku Pak padang ketimbang ketoke padang ning ngarep ning ruwet temburi kan ngoten.
Kula jelaske. Sik niki maksudipun pripun Mbak? Akatipun napa? Pun niku namang jenengan nggih. Kula ikhlas bismillah. Mugi-mugi dados amal salehku kula berarti sudah pasti diberikan. Saya sudah alhamdulillah mlaku mulih niku Pak. Iki piro ya pikiran iki piro ya. Engko nyandak orang bayar golek kontrakan. Pulang, nah pas dibuka Pak nggih masyaallah. Cedes. Lah kok rodok kandel Bu. Rodok kandel masyaallah. Buka neh cetit. Buka, bar dibuka dihitung Pak nggih. Masyaallah, sujud syukur Pak. Sujud syukurnya napa? Seingat saya di dalam amplop itu senilai pada waktu itu Pak 3 juta Pak. 3 juta. Padahal kontrakan pada waktu itu biasanya 2,5 Mas ya. Ya 3 juta segitu. Saya dikasih 3 juta. Masya Allah. Langsung sujud syukur. Berarti kalau kita kruskan hari ini ya Pak, itu sekitar 5 sampai 7 juta diberikan dengan cuma-cuma. Bahkan ketika kami pas pindahan itu diterketat kapan pindahannya ya. Hari ini Pak. Oh ya, Ustaz ndak usah nyari. Pertama ditangleti rumiyin. Pados napa enten sing terket dereng Ustaz. Nggih mengke kula pados riyin Pak. Oh ngoten, selang besoknya harus dikandani. Besok Ustaz ndak usah nyari mobil. Besok sudah insya Allah kami antarkan. Diterki Pak. Dewai angkat-angkat. Ibu tumut, anak tumut nyewai. Bar niku teko kontrakan sing baru niku napa? Ditinggali 2 kerdus. Isine napa? Wallahu a'lam bishawab. Ternyata isine masyaallah nggih beras enten, mie ayam, sarimi, gula, teh lengkap 2 kerdus. Masyaallah. Niki kan ditekoni lah wonge apa sugih ta mboten. Tiange nggih biasa mawon. Biasa mawon. Meninggal tahun 2019 atau 2018. Setelah naik haji selesai, memang naik haji pengennya nggih, pulang selang beberapa bulan meninggal. Nah, sampai situ ketika beliau meninggal yang layat banyak dan ketika kami tanya, komentarnya hampir mirip kayak saya gini, Pak. Anu Mas, biasanya Pak Jono ini ke rumah saya, yen angger dolan ning omah kae sing digawa sak kerdus mbuh mie mbuh napa beras mbuh lengo mesti nggawa. Kanan kiri ketika bertanya semuanya komentarnya seperti itu, Pak. Artinya kedermawanan kita itu sebenarnya akan kembali kepada diri kita, baik dunia ataupun akhirat. Khairun, semuanya kebaikan. Orang sekeliling kita akan senang dengan kita, bahkan nanti didoakan walaupun kita sudah meninggal, belum lagi nanti di akhirat. Apa yang kita sedekahkan menika badhe ditikelaken berapa? Banyak sekali Pak. 10 bahkan 7 tangkai dari 7 tangkai menjadi 100 dari 100 terus sampai bilangan yang tidak terhitung, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala. Niku sedekah. Maka yang pertama jangan sampai kita berlaku kikir. Kalau kita kikir itu berarti kita menggali kuburan kita sendiri. Juragan kikir. Seneng mboten Bu? Juragan kok kikir. Mesti karyawane gembreneng mboten? Ragur gembreneng kok. Lah juragan angel, mesti ngoten niku. Tapi ketika juragane loman, karyawannya nggih sae, mesti kinerjanya juga semakin baik. Karyawane seneng, juragane ya tambah seneng. Lah napa? Ya karyawane semakin kan dermawan Pak nggih. Jadi karyawannya merasa berterima kasih. Baik, juraganku apik ya mesti gitu. Yang pertama, yang kedua, baru 20 menit Bu nggih. Yang kedua, yang pertama tadi suhun muta'un wa hawan muttaba'un. Nah niki. Dua menika hawa nafsu yang terus diikuti dan dituruti. Ngatos-atos nggih. Ketika kita membiarkan hawa nafsu menika, bahkan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, niku ngatos-atos. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man
ittakhadha ilahahu hawah. Apakah kalian tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maksudipun menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan menika pripun? Bukan menyembah nggih. Dados menjadikan Tuhan itu tidak harus menyembah. Menuruti apapun yang dibisikkan, entah baik ataupun buruk, pokoknya dituruti semuanya. Hawa nafsu. Padahal hawa nafsu menika napa? Innan nafsa la'amaratun bisu. Nafsu itu pasti akan mendorong kepada keburukan. Pasti itu. Nah, ketika kita mengikuti hawa nafsu, apa yang akan terjadi? Wa adallallahu ala ilmin. Dan Allah akan sesatkan mereka di atas ilmu mereka. Loh, maksudnya pripun Ustaz? Disesatkan oleh Allah di atas ilmu mereka. Sakniki ngeten, kula tanglet. Tiang sing gaene minum alkohol. Nunjuk minum, Pak ya, minum alkohol. Kalau ditanya alkohol itu baik atau tidak, Pak? Pasti jawabannya standarnya mboten, Pak. Tidak. Niku pun rodok mending alkohol. Sakniki sing oplosan. Oplosan niku napa, Pak? Napa Bu oplosan niku? Campurane napa? Niku tenanan ora to, Pak? Campuran oli, campuran autan ngoten niku. Tirose oplosan. Dioplos. Padahal alkohol saja itu tidak baik untuk tubuh manusia, kesehatan manusia. Alkohol, narkoba itu juga tidak baik untuk kehidupan manusia. Kan hal-hal yang buruk, Pak, ketika mengkonsumsi semacam itu. Tapi Allah sudah sampaikan wa adallallahu ala ilmin. Allah sesatkan mereka di atas ilmu mereka. Mereka tahu air yang dia minum itu sebenarnya tidak baik, tapi masih dikonsumsi. Mereka tahu perzinaan itu tidak baik, tapi masih dilakukan. Masya Allah. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan Allah tutup pendengaran mereka, Allah tutup penglihatan dan hati mereka. Allah tutup. Makanya ketika kita terus menuruti hawa nafsu, Pak, ngatos-atos napa mrih sakniki nembe musim napa niki? Musim napa? Setan gepeng. Ngertos setan gepeng, Pak? Niki dados kadang nggih kadang manfaatnya kuatah, ning kadang nggih dados sumber bencana. Nggih napa nggih? Wis gadah putu nggih, delalah kok ya eneng wae reoni kanca SMP. Mulai ya reoni, akhirnya mergo reoni ketemu cinta monyet. Ketemu nggih, Pak nggih. Akhirnya rasa-rasa yang sebenarnya sudah hilang ini kembali dipantik, dihidupkan kembali oleh setan. Bar kuwi gek ngobrol mergo wis gadah putu karepe wis biasa wae. Ning jenenge wong lanang karo wong wedok, nggih. Gereh ketemu kucing. Kucing ketemu gereh, kan ngoten. Dipangan mboten, Bu? Ra dipangan ya iman kan ngoten. Akhirnya tukeran nomor HP. Sebenarnya tidak masalah ada reuni, itu tidak masalah. Apalagi reuni itu mendatangkan kebaikan, bahkan ada komitenya, bahkan ada pengurusnya, ada panitianya, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bakti sosial untuk sekolahannya. Itu baik. Tapi ketika sudah ada hal-hal yang ini langsung tukeran nomor HP, setelah itu apa? Saling berkomunikasi. Kalau komunikasinya biasa silahkan. Apalagi kalau ada kebutuhan boleh, asalkan lewat suami misalkan. Kalau dia sudah bersuami ya kita lihat suaminya, kan gitu, Bu nggih. Kalau dia sudah beristri, seorang laki-laki untuk menjaga perasaan istri kita, ketika kita mau berkomunikasi dengan teman kita lawan jenis, ya sudah kepada suaminya atau istrinya. Gitu, Pak. Sekarang ndak langsung tembus. Bar kuwi suwe-suwe napa? Mojok bar mojok
curhat terus kebablasan. Suwe-suwe wis ndek putu lho, akhirnya kok dilakoni napa? Pisah kali bojone. Naudzubillah min dzalik. Hawa nafsu. Rumah tangga yang dibangun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun karena menuruti hawa nafsu, bubrah. Di antara menuruti hawa nafsu napa? Laki-laki misalkan. Istri wis baik misalkan. Istrinya sudah baik, suaminya ratau mulih angger mulih abape napa? Sing dituruti niku napa? Sobone angger bengi mboten ten masjid. Sobone ten pundi? Sing lampune kelip-kelip napa, Pak? Nggih. Sobone ngoten niku. Bahkan dipamer-pamerke, ya, Masya Allah. Hawa nafsu. Akhirnya apa? Dari hawa nafsu inilah akan muncul penyesalan, akan muncul keburukan-keburukan. Terakhir, Pak, nggih. Terakhir. Itu tadi hawa nafsu. Jadi diusahakan, Pak, nggih. Makanya Rasulullah sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yen kita saged menekan hawa nafsu. Kita mampu menekan hawa nafsu. Kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang yang cerdas kata Rasulullah, tiang engkang saged menekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Lan tiang niku wau purun beramal amalan yang bermanfaat untuk kehidupan setelah kematian. Jenengan kados ngeten iki, Pak. Purun napa? Pengaosan. Kan malam Minggu ben enten pundi, Pak? Malam Minggu ya dolan. Jawah-jawah kados wau penake nyah keten napa? Jingkrung kan ngoten. Tapi bismillah niat ingsun pengaosan, pengajian kan ngoten. Mugi-mugi dados amal soleh. Nah, itu kelak ya. Orang-orang yang semacam ini kata Rasulullah al-kayyis. Ini orang yang cerdas karena dia bisa menekan hawa nafsunya, kemudian dia beramal untuk kehidupan akhirat. Artinya dia bisa menimbang mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Wal ajiz, dan orang yang lemah akalnya ialah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Neng pengine mlebu swarga. Ya. Terakhir pesan beliau, 3 perkara yang dapat menghancurkan kehidupan manusia ialah ijabul mar'i bi nafsi. Ya, ini medeni meleh Pak. Napa ijabul mar'i bi nafsi? Nggadahi perasaan rumangsa paling. Ngertos rumangsa paling. Aku ki rumangsa paling macam-macam, dari paling pinter, paling sugih, paling ganteng, paling ayu, terus rumangsa paling napa? Paling berjasa. Ketika dalam hati kita muncul hal-hal semacam itu, ini kalau istilah syar'inya disebut ujub. Ngertos ujub nggih? Ujub mboten basa Jawa nggih. Ujub basa Jawa napa? Ngujubke bancaan. Nika ujub basa Jawa niki maksud kula ujub bahasa Indonesia. Ujub menika rasa berbangga diri, rumangsa paling atos-atos. Nggih. Ketika seseorang punya perasaan merasa paling, ini pasti akan dijangkiti penyakit selanjutnya. Napa? Al-kibr. Rasa sombong. Ini kan sudah terjadi. Dulu ketika Allah memerintahkan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tatkala Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Enten sing semuanya sujud kecuali sinten? Iblis. Kenging napa iblis mboten purun sujud? Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud? Ditanya sama Allah, kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Ya.
Astakbarta am kunta minal alin? Apakah kamu berlaku angkuh, sombong? Apakah kamu merasa lebih tinggi? Napa jawaban iblis? Jawabanipun iblis napa? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan ya Allah dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Saya lebih baik, api lebih baik daripada tanah. Maka muncul rasa ujub berbangga diri tadi, terwujudlah rasa sombong. Dan ketika sombong itu ada, pasti akan memiliki dua karakter. Kita wis wayahe Pak nih. Mikir kat mau bengung terus aja. Ya. Wis wayahe ngoten wae. Nggih, sekedap boleh, Bu. Jadi napa? Ketika kita memiliki rasa ujub akan merembet kepada penyakit sombong. Ketika kita punya penyakit sombong, pasti akan memiliki dua karakter yang buruk. Dua karakter yang tidak disukai, mboten disenengi menungso. Napa menika? Sepindah nggih. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Rasa sombong itu batarul haq. Pasti orang itu kalau punya rasa sombong, dia akan mudah menolak kebenaran. Rapat wonge akeh Pak nggih. Biasane sing vokal niku sing didit, nggih napa nggih? Gadah gelar ngoten niku wonge vokal. Nah, delalah kok wong biasa tukang misal Pak nggih. Wong biasa ngoten, ekonomi nggih biasa, mungkin lulusan yo SMP misalnya napa mboten sekolah bahkan nggih naming tukang. Ning delalah pas pembahasan rapat niku persoalan pembangunan, dia punya ide. Ya. Tapi biasanya wong tiang mata niku ngacung. Tiga Pak ya, Pak. Pasti kan ngoten wae, ngertos wae. Ra digagas. Bahkan napa nggih pun langsung selanjutnya sing digoleki sing dirungokke sing duwe duit kare sing gadah gelar. Ngoten-ngoten niku tok. Ya. Ketika muncul rasa sombong, padahal yang disampaikan kalaupun itu menyampaikan itu sebuah kebenaran karena dia misalkan ya, dia memang seorang tukang jadi tahu bangunan yang baik itu bagaimana, tapi tidak dianggap, ditolak. Ya. Itulah ketika kita punya penyakit rasa sombong atau satos, pasti akan mudah menolak kebenaran. Yang kedua, ini gandengane, napa? Meremehkan orang lain. Ya, batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang punya penyakit sombong pasti karakternya mudah meremehkan orang lain. Ya. Dia punya misalkan pinter ngomong, orang lain dianggap bodoh, naudzubillah, ya. Atau dia orang kaya menganggap orang lain miskin sehingga dia akan berlaku sesuka hatinya. Di kampung dia akan bertindak sesuka hatinya, punya pendapat harus diikuti. Padahal kekayaan yang dimiliki manusia itu semuanya hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Makanya ma'asyiral muslimin hadanallahu wa iyyakum ajmain, penyakit yang ketiga ujub menimbulkan sombong ini benar-benar kita jauhi, ya. Nah, kebalikan dari sombong dan ujub niku napa? Sikap tawadu. Dan saya yakin tiyang menika senenge tiang-tiang ingkang tawadu. Adalah tanggane sugih ngamuk tenan to, Bu, tambah banter nggih. Wong tanggane sugih utawi kancane sugih, gelare berderet, nggih, tumpakane pajero. Angger kepanggih jenengan ngepil kalih mesem. Seneng mboten, Bu? Monggo Bu Tin, misale ngoten. Seneng mboten? Ya seneng Mas diloroi kok. Jamane sing loroi nggawa pajero kan. Awake dhewe ngontel diloroi seneng. Ya. Artinya ketika tetangga walaupun dia kaya itu tidak pernah meremehkan orang lain, bahkan orang yang di bawahnya ketika berbicara dia walaupun kaya, walaupun bergelar dia dengarkan dengan baik, masya Allah. Seneng buatan gadah rincang, gadah tonggo ngoten niku. Mesti seneng. Ya maka kita praktekkan supaya orang di sekeliling kita itu juga senang dengan apa yang kita lakukan.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan ya. 3 perkara yang dapat menghancurkan kehidupan manusia. Semoga kita bisa menjauhi 3 hal tersebut. Yang pertama, kikir. Jangan pernah kita turuti kikir, Pak. Dan ketika kita berlaku dermawan, itu sebenarnya dermawan untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Kemudian yang kedua, mengikuti hawa nafsu ya. Kalaupun kita sesekali ternyata kok terlena dengan hawa nafsu, segera sadar dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin kita tekan hawa nafsu kita, jangan semuanya kita turuti karena manusia itu juga perlu nafsu. Mangan nyata nafsu, mangan mboten, Pak? Ora gelem mangan nih. Kayak sate lagi ra nafsu nggih, gur dinget ketok kan ngoten. Makanya nafsu itu juga perlu. Yang terakhir ujub. Jangan pernah ada rasa berbangga diri atas kelebihan yang kita miliki. Bangga karena kita ada, Pak. Lho, masjid iki ra ning aku, ra mungkin ngadeg. Sing ning sampinge krungu kupinge gatel mboten, Pak? Kupinge mesti gatel. Mapane anggar pertemuan sing disebut guru ngoten niku. Masjid ku yen ra ning aku, mesti ora ngadeg, ra bakal dadi. Mesti sing ning sandike suwe-suwe ning kuping gatel. Ya, maka hal-hal semacam itu kita jauhi. Jangan pernah merasa kita lebih dibanding yang lain, supaya kita bisa bersikap tawadu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dan kalau ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.